Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni, salah seorang mufti yang ada di kota Damaskus. Beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu ada salah seorang yang berasal dari negara Syam. Kemudian ia mengajak istri, ibu dan kedua saudara wanitanya untuk berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan ibadah umrah. Sesampainya di Madinah Al-Munawwarah, maka lelaki yang membawa 4 orang wanita kerabatnya itu kehilangan tasnya, di mana di dalam tas tersebut terdapat bekalnya, uangnya untuk hidup selama beberapa hari di kotanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana mestinya setiap orang yang tinggal di negara orang asing, tidak kenal dengan siapapun, dan ia kehilangan hartanya, dan saat itu ia membawa sanak kerabatnya, pastilah dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah. Maka di saat kegelisahannya, di saat dia dalam keadaan kebingungan, ia langsung masuk ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian duduk di Raudhatus Syarif, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, karena selama ini ia dengar salah satu daripada keutamaannya bersolawat adalah diberi jalan keluar dari setiap kesusahan, dari setiap permasalahan dan kesempitan. Ia pun berulang kali bersolawat kepada Rasulullah, dan saat itu berada dekat dengan jasad sucinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil keletihan dan kegelisahan yang terus berkecamuk dalam dirinya, ia pun akhirnya tertidur sesaat. Di dalam tidurnya ia ditakdirkan oleh Allah bermimpi dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang dihaturkan dari lisan dan juga dari lubuk hati yang paling dalam, dari hati seseorang yang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keyakinan bahwa sholawat yang ia baca akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, menjadikannya malam itu ia bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang man ra'ani faqad ra'ani, siapa yang melihatku maka sesungguhnya ia melihat aku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa yang mimpi berjumpa denganku sesungguhnya ia benar-benar mimpi berjumpa denganku. Innamas syaitan la yatamatsalu fi surati, karena syaitan itu tidak mampu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah berkata kepada lelaki tersebut, pergilah engkau ke pintu Masjid Nabawi nomor sekian, maka engkau akan dapati seorang penjaga pintu yang bernama Utsman. Maka katakan kepada Utsman, inna Rasulullah yugri'uka salam. Sampaikan kepada Utsman kalau Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadanya. Dan katakan setiap hari sholawat yang ia baca sebanyak 1000 kali sampai kepadaku, dan mintalah Utsman untuk menolong dirimu yang saat ini kesusahan. Bangun daripada tidurnya, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena saat itu ia dapat memandang wajah suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dari rumahnya, dari negaranya yang jauh, ia habiskan bekalnya, hartanya, waktunya, uangnya untuk berziarah ke orang yang paling ia cintai, dan sesampainya di sana ia ditakdirkan untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun pergi ke pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah. Sesampainya dia di sana, dia bertanya kepada para penjaga kota Madinah, afikum Utsman, adakah di antara kalian yang bernama Utsman? Maka salah seorang daripada mereka berkata, hadza Utsman, itu Utsman yang kau cari. Maka ia pun mendatangi Utsman seraya berkata, inna Rasulullah yugri'uka salam, Nabi ngucap salam kepadamu. Dengan bukti kalau Nabi itu mengetahui sholawat yang kau baca setiap hari sebanyak 1000 kali. Kenalkan, namaku adalah Abu Adib.
Aku datang bersama 4 orang wanita daripada keluargaku. Hartaku kecurian dan Nabi minta engkau membantuku saat ini. Maka si Utsman berkata, ini ucapan gak pantas kita bicara di sini. Mari masuk ke dalam kantor saya. Sampai di dalam kantornya ditanya, ma qissatak, bagaimana ceritamu ini kok bisa sampai ke sini? Apa yang kau alami? Diulang lagi ceritanya. Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Namaku Abu Adib, aku kehilangan harta. Maka Utsman berkata, ini cerita gak pantas diceritakan di sini. Ikut saya naik mobil ke rumah saya. Di mobil ditanya, bagaimana ceritamu? Maka dijawab, aku Abu Adib. Aku datang ke sini dengan saudaraku, dengan ibuku, dengan kerabatku. Uangku hilang, aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ia menitipkan salam kepadamu. Sampai di rumahnya duduk, ditanya kembali, diceritakan kembali. Kata Utsman, kalau begitu kita makan terlebih dahulu. Selesai makan ditanya, bagaimana ceritanya? Diulang lagi ceritanya. Setelah itu ditanya lagi, bagaimana ceritamu? Maka Abu Adib pun berkata, saya tidak akan menceritakannya lagi kepadamu. Sudah 10 kali saya ulang-ulang cerita ini. Kalau kau percaya, bantulah saya. Kalau engkau tidak percaya, maka izinkan saya pergi dari tempat ini. Maka dijawab oleh Utsman, laqad saddaqtuk min marratil ula. Saya sudah percaya dengan ceritamu dari pertama engkau bercerita kepada saya. La ya'lamu ahadan inni usalli alaihi alfa marrah kulli yaum illa alladhi akhbaraka bidzalik. Karena tidak satu pun dari manusia ada yang tahu kalau saya bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap hari 1000 kali, kecuali yang mengabarkan hal tersebut kepadamu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi saya berulang kali bertanya kepadamu bagaimana ceritanya, karena saya merasa bahagia ketika mendengar Nabi Muhammad mengirimkan salam kepadamu. Dan saya ingin kalimat itu terus diulang-ulang, didengarkan di telinga saya. Kebahagiaan yang luar biasa ketika saya setiap hari bersolawat dan salam kepada beliau. Tiba-tiba saya mendapatkan keberkahan, Nabi Muhammad mengirimkan salam kepadamu. Saya bertanya berulang kali bukan karena tidak percaya, tapi telinga ini ingin terus mendengar nama Nabi Muhammad SAW, dan telinga ini terus ingin mendengar kalau Nabi Muhammad mengutarakan salamnya kepadaku. Ambil apa yang kau inginkan. Berapa hartamu yang hilang aku ganti, karena aku memiliki kebahagiaan yang tiada tara, yaitu dengan mendapatkan salam dari Nabi besar Muhammad SAW. Malam hari ini kita yang datang ke majelis ini, dan adanya majelis Az-Zahir atau majelis-majelis sholawat yang lain, tak lain ingin mengajak kita bersama-sama untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita ingin seperti Utsman, ketika mendengar nama Rasulullah, hatinya bahagia, bergetar. Kita ingin mencintai sesuatu yang mana jikalau sesuatu itu dihadapkan di depan kita dan didengarkan di telinga kita, maka kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, sebagaimana kebahagiaan yang didapatkan oleh para pendahulu kita ketika mendengar nama Rasulullah SAW. Bukan hanya kebahagiaan yang mereka dapat, tapi tak sedikit dari mereka yang detik itu juga minta dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kerinduan yang mendalam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maulid yang kita baca ini, hampir setiap malam kalau kita hadir majelis Az-Zahir, dibacakan Maulid Simtud Durar, ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, tashwigan lis-sami'in. Kita diajak baca sejarah Maulid Nabi, kita diajak menyandungkan gosidah, pujian-pujian kepada Rasulullah, agar apa? Setiap hati umatnya ini merasa rindu ketika nama Nabinya disebutkan. Kalau kita belum merasa rindu, belum merasa bahagia ketika Nabi Muhammad namanya disebutkan di hadapan kita, itu tandanya cinta kita masih lemah. Karena ketika kita mencintai harta, di saat kita kesusahan kayak apapun, kita mendapatkan harta yang berlimpah, maka kesedihan, kesusahan, bahkan penyakit sekalipun akan hilang dengan sesaat. Karena kita dapat uang yang banyak. Ini manfaatnya kalau kita cinta kepada sesuatu, maka sesuatu itu bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Allah, cinta dengan zikir, cinta dengan sholawat,
Maka di saat kita susah, kita nggak perlu pergi jauh mencari suasana baru untuk menenangkan diri kita dan batin kita. Di saat kita sakit, nggak perlu kita bersusah payah mencari obat, karena setiap sesuatu yang kita cintai menjadi obat bagi kita. Bahkan Nabi Muhammad di saat duduk dengan para sahabatnya, kalau mau bahagia karena beliau cinta dengan sholat, maka beliau berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal, kumandangkan azan, bahagiakan kita dengan melaksanakan sholat. Datang waktu sholat menjadikan Nabi bahagia. Begitu juga dengan para ulama, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada gurunya saja mereka mendapatkan ketenangan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun maulid ini, kalau sudah sakit yang luar biasa, dia panggil putranya yang bernama Muhammad. Wahai Muhammad putraku, bawakan cerita guruku Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika dibawakan kisah gurunya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, maka seketika itu juga sakitnya hilang, kegelisahannya hilang, kegundahannya hilang, karena dibawakan kisah orang yang dia cintai, yaitu gurunya. Apalagi dengan manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi.